oh, oh, oh. Ah, kids, kalian ada yang lihat Joy nggak ya? Aduh, Profesor udah khawatir sekali ini. Udah 2 jam lebih loh dia nggak pulang-pulang. Padahal katanya dia cuma main di taman sebentar. Mana ya? Profesor Puput. Adik-adik, kalian dengar sesuatu nggak? Ada suara loh. Profesor Puput. Ah, jangan-jangan itu Joy. Joy! Joy! Profesor Puput. Joy! Joy, kamu kenapa? Aduh, Joy! Sebarkan kebencian dan hancurkan dunia. Waduh, chipnya sepertinya bermasalah nih. Harus aku matiin dulu. Aduh. Harusnya Joy sudah kembali seperti semula. Kita coba nyalain ya. Halo Profesor Good. Huhuhu, berhasil. Joy, kamu dari mana aja? Tadi Joy keasikan main. Kamu pasti main di dekat kolam ikan ya? Tadi kamu tuh error. Profesor kan udah bilang, kamu jangan di deket-deket air. Chip kamu bisa rusak kalau terkena air. Maaf Profesor. Joy janji lebih hati-hati. Iya, Profesor maafin. Tapi kamu harus ingat ya, kamu itu diciptakan dengan tujuan yang besar, yaitu untuk Mengabarkan kabar baik dan menyebarkan sukacita ke seluruh dunia. tadi waktu kamu error, kamu malah ngomong sebaliknya loh. Waktu kita punya sebuah tujuan, punya sebuah tugas, kita harus memperhatikan apa yang kita lakukan. Kita punya tanggung jawab yang besar untuk selalu menjaga hidup kita, supaya kita bisa melakukan tujuan itu dengan baik. Seperti teman-teman di rumah yang sedang pelajari juga nih, integritas. Masih inget nggak integritas itu apa? Yuk sama-sama kita baca integritas. 1, 2, 3. Apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Supaya hidup kita bisa selalu jadi berkat dan membawa banyak orang kenal sama Tuhan Yesus. Hai kids. Yuk sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini. Kalau sebentar kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu, biar pujian ini menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap untuk puji Tuhan, sama-sama katakan amin. Yang siap untuk meninggikan Tuhan, bilang yes, yes, yes. Sekali lagi, yes, yes, yes. Yuk adik-adik ikutin gerakan kakak. Bilang apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badaikan berlalu, mentarikkan bersinar, masih ada Tuhan. Bilang apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badaikan berlalu, mentarikkan bersinar, masih ada Tuhan. Bilang masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan
masih ada Tuhan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Tuhan Yesus kita, namanya Yesus kutinggikan, namanya besar kutinggikan, namanya Yesus kutinggikan, namanya besar. Ini cara kami, bilang ini cara kami, ini cara kami kutinggikan, namanya Yesus kutinggikan, namanya besar kutinggikan, namanya Yesus kutinggikan, namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami, ini cara kami kutinggikan, namanya ya kutinggikan, namanya besar kutinggikan, namanya Yesus kutinggikan, namanya besar. Ini cara kami, bilang ini cara kami, ini cara kami kutinggikan, namanya Yesus kutinggikan, namanya besar kutinggikan, namanya Yesus kutinggikan, namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami, ini cara kami, ini cara kami, bilang ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Haleluya, haleluya, buat Tuhan Yesus, haleluya. Wah, hebat banget adik-adik. Setelah kita tadi pujian penyembahan, semangat lompat-lompat, sekarang kita mau sama-sama sembah Tuhan Yesus. Kita mau minta urapan yang baru dari Roh Kudus. Yuk, adik-adik yang siap, adik-adik yang rindu dilawat sama Tuhan, boleh siapin hatinya. Kita mulai angkat tangan kita mau masuk penyembahan, kita mau menyembah Tuhan Yesus, oke? Mari sama-sama adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Kita sama-sama katakan dari awal. Aku rindu,
rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ayo adik-adik mulai sembah Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan untuk urapan yang baru. Terima kasih untuk urapan yang selalu baru yang telah Kau berikan di dalam hati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas urapan-Mu, untuk Roh Kudus-Mu dalam hati kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Adik-adik yang sudah menerima Roh Kudus, mari sama-sama kita katakan lebih lagi. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Kau yang tuntun, Kau yang pimpin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hai kids, apa kabar? Wah, tidak terasa ya, kita sudah memasukin bulan April di minggu ketiga. Bertemu lagi bersama Kak Kesi. Nah adik-adik, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Kesi mau tanya dulu nih. Adik-adik, ada nggak yang pernah tersesat atau kesasar? Misalnya ya, waktu adik-adik jalan-jalan ke mall atau ke hutan, waktu adik-adik mau hiking, atau waktu adik-adik lagi pergi liburan ke luar negeri. Ada yang pernah nggak? Kalau pernah berarti sama nih kayak kakak. Waktu itu kakak dari satu kota mau pindah ke pulau. Dan di pulau itu kakak harus naik MRT. Tapi kakak salah naik MRT-nya. Terus kakak baru sadar setelah pindah berapa stasiun. Dan akhirnya karena kakak sadar kalau kakak salah masuk MRT, kakak cepet-cepet keluar. Udah keluar, kakak bingung dan panik. Aduh, gimana ya kalau kakak nggak bisa pulang ke hotel? Atau mungkin kakak nggak bisa pulang ke Indonesia. Tapi adik-adik, kakak cuma bisa berdoa sama Tuhan. Kakak minta pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik tahu, Tuhan sangat baik, luar biasa loh. Tiba-tiba nggak tahu dari mana ada orang yang datang kasihin peta buat kakak. Dan peta itu sangat bermanfaat sekali. Kakak bisa naik ke MRT, kakak bisa lanjut ke pulau tersebut, dan akhirnya kakak ada di sini. Wah, kayaknya kalau nggak ada orang yang nolongin kakak, mungkin kakak sekarang nggak akan ada di sini. Nah, kira-kira apa hubungannya cerita kali ini dengan tersesat? Penasaran kan? Ayo semuanya duduk yang manis ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan kali ini. Suatu kali di Kaisarea ada seorang perwira bernama Cornelius. Cornelius ini sangat sayang sama Tuhan Yesus. Dia sangat cinta dengan Tuhan Yesus. Dia sering berbicara dengan Tuhan Yesus dan berdoa. Sampai-sampai kira-kira jam 3 petang
datang seorang malaikat menghampiri Kornelius. Adik-adik, apa yang terjadi? Kornelius kaget dan dia terkejut. Dia bilang, "Hah, siapa ini?" Lalu malaikat bilang, "Tuhan mendengar doamu. Tuhan tahu kamu mencintai Tuhan. Dan kamu suka berbagi dengan orang-orang miskin. Tapi aku mau minta tolong. Kirimkan orang kepada Petrus. Petrus itu berada di rumah Simon di tepi laut." Nah, kira-kira Kornelius mau gak ya? Mau. Dia langsung suruh pelayannya dan prajuritnya untuk pergi menjemput Petrus. Dan apa yang dilakukan Kornelius? Ya, dia mengumpulkan orang-orang tetangga-tetangganya yang di sekitarnya untuk datang ke rumah Kornelius. Mau ngapain ya? Untuk mendengarkan pesan Tuhan. Nah, keesokan harinya, "Aduh, aku lapar," kata Petrus. Dia naik ke atas atap dan dia berdoa. Saat dia berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba malaikat datang dan memberikan penglihatan kepada Petrus. Adik-adik tahu penglihatannya itu apa? Ya, ada sebuah kain yang diisi dengan binatang-binatang. Tapi Petrus tahu itu binatang-binatang yang haram. Malaikat itu berkata, "Petrus, ayo makan binatang-binatang ini." Hah? Petrus tahu itu binatang yang haram. Aku gak mau makan binatang-binatang itu. Binatang haram itu apa sih? Binatang yang tidak boleh dimakan. Nah, akhirnya malaikat itu berkata jelas 3 kali kepada Petrus bahwa apa yang sudah Tuhan bersihkan itu berarti sudah tidak haram. Tapi Petrus bingung adik-adik. Kenapa ya bingung? Ya, karena apa pesan Tuhan? Jelas bahwa malaikat itu bilang bukan untuk makan binatang tersebut, bukan. Tapi kira-kira apa ya? Nah, tiba-tiba orang yang disuruh sama Kornelius itu tiba di rumah Simon. Lalu malaikat itu berkata, "Bangun, turun dan pergilah bersama mereka." Apa yang dilakukan Petrus? Ya, Petrus nurut. Akhirnya Petrus tahu apa yang harus dia lakukan. Yang harus Petrus lakukan adalah pergi untuk memberitakan Injil. Memberitakan bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik, akhirnya Petrus dan orang-orang kiriman dari Kornelius pergi ke rumah Kornelius untuk menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tahu gak sih? Tuhan Yesus ingin kita semua selamat. Tuhan Yesus ingin dosa kita dihapuskan. Tapi adik-adik, apakah orang-orang mau? Orang-orang percaya sama Tuhan Yesus? Gimana orangnya? Kalau misalnya orang itu percaya sama Tuhan Yesus, ya dia akan diselamatkan. Tapi kalau dia gak percaya sama Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dia gak akan diselamatkan dan mungkin dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, contohnya ya, Petrus. Petrus itu sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi Petrus minta ampun, dia minta maaf dan Tuhan mengampuni Petrus. Sampai lihat sekarang, Petrus dipercaya untuk menjala manusia, untuk menceritakan kabar baik. Satu lagi nih, kalau Kornelius itu bukan bangsa Israel loh. Kalau kata orang Israel, Kornelius kan dari Kaisarea. Nah, adik-adik, bangsa Israel bilang orang yang bukan bangsa Israel itu berarti orang kafir. Yang maksudnya ia harus biasanya menyembah kepada berhala, bukan Tuhan Yesus. Tapi kita lihat, Kornelius sangat cinta dan sayang sama Tuhan Yesus. Sampai-sampai dia mau jadi berkat mengumpulkan banyak orang di rumahnya untuk orang-orang yang gak percaya bisa mendengarkan cerita kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, tugas kita kali ini adalah sama, memberitakan Injil.
menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, emang adik-adik bisa ya? Bisa banget. Walaupun sekarang secara online belajarnya, bukan berarti adik-adik gak bisa menceritakan kabar baik Tuhan Yesus. Adik-adik bisa loh melalui WA, video call, atau Zoom tanya kabar teman-teman kamu. Mungkin teman kamu saat ini ada yang sedang down, ada yang sedang sedih. Dia gak tahu harus cerita ke siapa. Mungkin yang tadinya dia percaya sama Tuhan Yesus, tapi saat keadaan dia sulit, dia jadi gak percaya sama Tuhan Yesus. Maka dari itu, kamu bisa menceritakan tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus yang kamu alami. Nah, gimana caranya? Biar kita bisa menceritakan kabar baik. Adik-adik juga harus berbuat baik dulu. Kalau misalnya kita berbuat baik, orang-orang akan percaya sama kita. Tapi kalau misalnya kita nggak berbuat baik, mana mungkin orang-orang mau percaya sama kamu. Seperti ingat nggak integritas? Apa sih integritas itu? Ingat, coba kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Integritas. Apa yang ada di pikiranmu? Apa yang ada di hatimu? Apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dikatakan bahwa apa dari mulut kita, dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu, saat kita mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, perbuatan kita juga harus baik. Nah Kak, apa sih hubungannya sama waktu Kak Kesi tersesat? Ya, waktu Kak Kesi tersesat, kalau nggak ada yang nolongin Kak Kesi, mungkin Kak Kesi nggak akan selamat sampai Indonesia. Tapi lihat, karena ada orang yang baik yang nolongin kakak, sekarang kakak ada di sini. Sama halnya seperti saat kamu mau menolong orang yang gak percaya sama Tuhan Yesus dan kamu cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus, dia akan selamat. Wow, bukannya kamu dapat membawa jiwa dan dia bisa masuk surga loh. Luar biasa kan? Surga akan bersuka cita. Makanya tugas kita apa? Ya, tugas kita menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Tapi tunggu dulu. Adik-adik, sebelum kita berperang, sebelum kita menceritakan tentang kabar baik Tuhan Yesus, ingat-ingat kita harus punya senjata. Senjatanya apa ya? Kamu tahu nggak, Casey Stoner? Kakak ya? Bukan. Casey Stoner itu adalah seorang pembalap. Nih, kalau seorang pembalap motor GP, dia harus siap pakai helm. Terus pakai deker. Deker itu apa sih? Bantalan yang ada di tangan atau di lutut. Terus baju-bajunya juga harus yang siap untuk dia berperang di balapan. Nah, tahu nggak? Kalau mungkin Casey Stoner lupa aja satu, helm. Dia lupa. Bisa-bisa amit-amit ya, waktu dia jatuh, kepalanya bisa terkena sama jalan dan bisa berdarah. Makanya kenapa seorang pembalap atau misalnya Casey Stoner, dia harus siap sebelum dia berperang. Sama seperti adik-adik. Adik-adik yang harus disiapkan apa sih sebelum berperang? Tahu nggak senjatanya? Perbuatan kita, tingkah laku kita, dan ucapan kita harus sama firman Tuhan. Nah, saat kita udah benar-benar siap, wah, kita udah siap tuh buat menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Siapa di sini yang mau bersama-sama dengan kakak untuk menceritakan kabar baik Tuhan Yesus? Siapa? Ya, kakak juga mau. Seperti ada nih adik-adik di ayat hafalannya. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku,
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, siapa di sini yang mau menjadi penjala manusia? Menceritakan kabar baik tentang Tuhan. Siapa? Ya, kakak juga mau. Wah, kakak seneng banget. Adik-adik sangat luar biasa. Sekarang kita mau berdoa ya. Kakak mau berdoa buat adik-adik. Yuk, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh belajar untuk menjadi seorang penjala manusia. Tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya saat Tuhan berada bersama kami, Tuhan beserta dengan kami. Kami percaya kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang percaya sama-sama katakan, amin. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Profesor, penjala manusia itu apa sih? Joy, taunya penjala ikan. Nah, penjala ikan itu apa? Ayo, ada yang tahu? Joy tahu, nelayan yang suka nangkepin ikan kan? 100 buat Joy. Nah, penjala manusia itu tugas besar dari Tuhan Yesus buat kita. Tuhan mau kita mengajak orang-orang di sekitar kita mengenal Dia. Kalian mau? Joy mau? Mau. Kalau mau, yuk sekarang kita bangkit berdiri, kita ucapin sama-sama ayat yang tadi dan kita ikutin gerakannya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Hai kids, hari ini kita mau membuat sesuatu Kak Milka. Buat apa nih Kak Fani? Kita mau membuat ini. Pertama, latihan bahannya apa aja nih Kak Milka? Pertama, kertas, pensil, gunting, sama spidol berwarna Kak Fani. Oke, sekarang kita buat yuk. Pertama, ambil dulu nih kertas HVS-nya. Kalau yang punya aku udah dibagi jadi 4. Kalau punya aku udah dibagi jadi 2. Nah, sekarang kita mulai lipat yuk. Mana Kak Milka? Pertama, lipat kertasnya jadi 2 bagian. Nah, kayak gini Kak Fani. Oke, udah gitu kita lipat lagi ya. Iya Kak Fani, kita lipat lagi. Kita lipat sekali lagi ya Kak Milka. Iya. Jadi kita udah lipat berapa kali ya? 3 kali. Oke. Nah, aku udah jadi nih. Ya udah, sekarang kita buka sama-sama. Kita buka. Jadi ada garis-garisnya ya. Terus diapain lagi nih Kak Milka? Sekarang kita lipat dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Jadi bentuk kipas Kak Fani. Oke. Sampai selesai. Nah, aku udah jadi nih Kak Fani. Bentar lagi nih. Udah jadi aku juga. Nih. Sekarang kita gambar ya Kak Fani ya. Ya, yuk. Tadi aku udah menggambar Kak Milka. Wah, aku juga udah gambar nih, gambar orangnya Kak Fani. Kayak Aku gini. gambar bentuk hati, tapi hatinya setengah lingkaran. Setengahnya aja ya. Nah, sekarang kita gunting yuk Kak Fani. Yuk. Hati-hati ya adik-adik kalau pakai gunting. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama ya buat guntinginnya. Iya, supaya kalian gak terluka kena gunting nanti. Nah, guntingnya ikutin polanya ya adik-adik. Iya. Kak Fani udah mau selesai ya Kak Fani? Iya, aku udah mau selesai nih. Nih, yang orang juga sebentar lagi mau selesai.
aku belum selesai nih Kak Fani, sebentar lagi. Susah ya Kak Milka ya? Iya, banyak polanya Kak Fani. Nah, Lagi. ini tangannya Kak Fani. Nah, udah selesai deh. Oke, aku juga udah selesai. Kita buka bareng-bareng yuk. Oke, Jadinya kayak gimana ya? 1, 2, 3. Wah, bagus banget ya Kak Fani. Iya. Keren. Sekarang kita harus apa ya Kak Fani habis ini? Kita mau tulis nama-nama orang buat kita doain Kak Milka. Oh, bener Kak Fani. Kak Fani mau pakai spidol warna apa? Aku mau pakai spidol warna biru deh. Kak Milka warna apa? Kalau aku warna coklat deh Kak Fani. Kak Fani mau tulis nama siapa Kak Fani? Aku mau tulis mama aku deh. Kak Milka siapa? Aku mau tulisin teman aku Kak Fani yang lagi sakit. Aku juga mau tulis buat saudara aku yang lagi sakit Kak Milka. Wah, aku juga mau deh tulisin buat sepupu aku yang belum percaya sama Tuhan Yesus Kak Wah, Fani. boleh. Udah jadi nih. Milka masih banyak ya? Iya Kak Fani. Nah, aku juga udah jadi Udah nih Kak jadi Fani. nih. Kids, dari aktivitas minggu ini kita bisa mempraktekkan Love the Souls. Kalian boleh tulis nama-nama yang mau kalian doain di kertas ini supaya kalian gak lupa waktu mau doain mereka. Iya, biarpun adik-adik di rumah aja selama ini nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu keluarga kalian yang lain, tapi kalian tetap bisa mendoakan mereka supaya mereka bisa kenal sama Tuhan Yesus. Betul banget Kak Fani. Kalian juga bisa chat atau telepon mereka untuk beritain tentang Tuhan Yesus. Iya, benar banget Kak Milka. Selamat mencoba. Shalom parents, berapapun usia anak-anak kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab yang utama untuk membantu mereka memahami dan menanggapi Injil. Memahami Injil dan kebutuhan mereka akan juru selamat adalah kunci perjalanan iman anak-anak kita. Dan ini adalah tugas orang tua. Apalagi di masa new normal saat ini semua pembelajaran dilakukan dari rumah. Saat ini kita mau membantu anak mengerti Injil dengan cara membangun pemahaman inti tentang rencana penuh Tuhan bagi umat manusia. Bagaimana cerita dan kebenaran ini semuanya terhubung bersama. Agar anak-anak kita benar-benar memahami pengorbanan Yesus, mereka harus menyadari bahwa hubungan kasih Allah dengan umat manusia secara drastis diubah oleh kehadiran dosa kita. Pada mulanya, Tuhan menciptakan dunia yang indah dan kemudian menjadikan manusia menurut gambarnya. Menurut kitab Kejadian, Adam dan Hawa memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi mereka memilih untuk tidak mentaati kehendaknya. Mereka bersembunyi karena mereka malu, menyadari bahwa ketidaktaatan mereka memisahkan mereka dari Tuhan. Tuhan itu sempurna dan suci, maka ketidaktaatan dan dosa membuat kita tidak dapat berdiri di hadapannya. Tetapi Tuhan mencari Adam dan Hawa karena Dia mencintai mereka. Dia mendandani mereka dengan kulit binatang, sebuah simbol bagaimana kematian diperlukan untuk membayar dosa-dosa manusia. Selama beberapa generasi setelah tindakan ketidaktaatan yang pertama itu, manusia melakukan pengorbanan hewan untuk membayar dosa-dosa mereka. Tetapi Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih baik untuk pengampunan. Dia mengutus anaknya Yesus untuk mati dan membayar hukuman atas dosa-dosa kita, menaklukkan maut untuk selamanya dengan bangkit dari kubur. Karena semua manusia terpisah dari Tuhan, kita perlu menerima anugerah ini. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Tuhan begitu mengasihi dunia, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal,
sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Bacalah ayat ini bersama anak-anak, menjelaskan bahwa pengampunan adalah hadiah yang diterima oleh kita karena pengorbanan Kristus. Satu cara yang mudah untuk menjelaskan kebutuhan akan juru selamat adalah dengan meminta anak-anak membayangkan tentang seorang anak kecil yang mau bertemu dengan seseorang yang penting, seperti penguasa suatu negara. Tetapi anak ini hanya memiliki satu pakaian dan dia memakainya sepanjang waktu sehingga robek, ternoda dan memiliki bau yang menyengat. Anak ini ingin baunya lebih enak, jadi dia menyemprot dirinya dengan parfum. Tapi sekarang baunya malah menjadi lebih buruk, bau busuk yang ditutupi oleh bau harum. Dia tidak dalam kondisi yang siap untuk menghadap raja. Ilustrasi ini menceritakan bahwa kapanpun kita mencoba untuk memperbaiki dosa kita dengan usaha kita sendiri, kita tidak membuang kotorannya. Kita hanya menutupi masalahnya. Mengakui dosa kita dan meminta Yesus untuk menyelamatkan kita berarti noda dan baunya sudah hilang. Yesus sudah membayar dendanya. Kita dibuat menjadi bersih. Tidak lagi ada pemisahan antara kita dengan Bapa. Kita siap berdiri di hadapan Bapa. Bantulah anak memahami bahwa dia seperti semua manusia telah berdosa dan tidak dapat melakukan apapun yang cukup baik untuk menebus dosa-dosa itu. Bantu juga mereka untuk menyadari bahwa dengan mengucapkan maaf yang sederhana saja tidak cukup. Tetapi kita harus mempunyai tanda-tanda pertobatan yang tulus sebagai respon atas pemberian pengampunan cuma-cuma dari Tuhan. Saat anak mulai bertumbuh, diskusi tentang konsep-konsep ini akan semakin mendalam. Anak bisa diajak untuk melihat kebutuhan orang lain akan juru selamat. Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa, termasuk keluarga besar, teman, guru di sekolahnya, karyawan di rumah atau di kantor kita, orang-orang yang kita jumpai di mana saja. Ajak mereka berdoa agar orang lain tersebut bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus dan minta hikmat untuk saat yang tepat menyampaikan kabar keselamatan. Ingat bahwa Tuhan sudah memberi kuasa dalam mulut setiap anak yang tertulis dalam Mazmur 8 ayat yang ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Orang tua sangat berperan untuk mengaktifkan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam mulut setiap anak. Puji Tuhan, ada wadah menara doa anak setiap hari Sabtu, di mana orang tua dan anak-anak bisa diperlengkapi untuk menjadi pasukan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa pujian penyembahan, dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Apa yang menjadi kehendak Bapa pada zaman ini? Yaitu semua orang mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat. Silakan bergabung Parents dan Kids. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang mau berdoa dan mengabarkan Injil kepada mereka. Berikan kami hati yang tidak mementingkan diri sendiri supaya bangsa dan suku-suku diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia ini. Ampunilah kesalahan kami dan kembalikan kami kepadamu. Juga pakailah media elektronik agar bisa memberitakan Injil-Injilmu kepada orang-orang di dunia ini. Dan berdoa buat Opa Niko dan seluruh tim pelayanan agar mereka berlomba untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Adik-adik, Papa Mama angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, dengan kita memberitakan kabar baik tentang kasih dan kebaikan Tuhan di hidup kita, kita sedang menjadi penjala manusia loh.
Dan ini adalah tujuan kita diciptakan. God loves the souls and He wants us to love them. So, let's spread this good news to everyone. See you next week.